Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indah Safitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang pengantar akuntansi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama menggambarkan sifat dasar dari kas dan pentingnya kontrol terhadap kas. Yang kedua menjelaskan prosedur pelaksanaan kontrol internal terhadap penerimaan kas. Yang ketiga menjelaskan prosedur dasar pelaksanaan kontrol internal terhadap pembayaran kas termasuk pengguna sistem dengan tanda bukti atau voucher sistem. Yang keempat menggambarkan sifat dasar akun bank dan pengguna dan mengkontrol kas. Yang kelima menyiapkan rekonsiliasi bank dan buat jurnal terkait. Yang keenam, pencatatan transaksi dalam jumlah kecil menggunakan dana kas kecil atau petty cash. Yang ketujuh, menggambarkan bagaimana kas disajikan dengan raca. Kontrol terhadap kas. Yang pertama, banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk mencatat kategori dan dana kas yang berbeda. Yang kedua, kebanyakan perusahaan mempunyai berbagai akun bank. Nama untuk setiap akun bank seharusnya kas di bank atau nama bank. Yang ketiga, ada kontrol pencegahan melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Yang keempat, kontrol deteksi dirancang untuk mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas sekaligus dapat pula pencegahannya. Sini ada sumber penerimaan kas pada bisnis retail. Sini ada gambarnya. Mengkontrol penerimaan kas melalui surat. Yang pertama, satu, pegawai yang membuka surat pertama kali membandingkan jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera pada bukti pelunasan. Yang kedua, kemudian pegawai tersebut mencap cek dan pos wesel hanya untuk disetor dalam akun bank dan perusahaan. Yang ketiga, sebuah kas dikirim ke departemen kasir, di mana cek dan pos wesel digabung dengan penerimaan dari penjualan tunai dan sebuah tiket deposit bank disiapkan. Yang keempat, bukti pelunasan beserta ikhtisar totalnya dikirim ke departemen akuntansi, di mana pegawai mencatat transaksi penerimaan dan postingannya pada akun pelanggan. Yang kelima, salinan duplikat tiket deposit yang dicap kembalikan ke departemen akuntansi di mana pegawai membandingkan penerimaan dengan jumlah total yang seharusnya disetor. Yang pertama ada kontrol internal untuk pembayaran kas. Ada 3. Yang pertama, kontrol kas harus menjamin bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui. Yang kedua, kontrol kas seharusnya dapat meyakinkan bahwa kas digunakan dengan efisien. Yang ketiga, sistem dengan tanda bukti menjamin bahwa apa yang dibayar sesuai dengan yang diminta, diterima, dan ditagih oleh pemasok. Fitur dasar sistem voucher ada 4. Yang pertama biasanya menggunakan voucher. Yang kedua biasanya mempunyai file untuk voucher yang belum dibayar dan file untuk voucher yang telah dibayar. Yang ketiga biasanya dilakukan oleh Departemen Akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang diperlukan diterima. Yang termasuk permintaan pembelian, faktur pemasok, dan laporan penerimaan barang. Yang keempat, dalam membuat voucher, pegawai bagian piutang memverifikasi kuantitas, harga, dan keakuratan matematis dokumen pendukung dan menyimpan voucher yang telah dibayar. Ada laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening. Rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank? Dan sini ada beberapa. Yang pertama ada cek beredar, yang kedua simpanan dalam perjalanan, yang ketiga biaya pelayanan bank, yang keempat penerimaan oleh bank, yang kelima cek kosong atau tidak cukup dananya, yang keenam kesalahan. Tahap-tahap melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, bandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan catatan penerimaan deposit lain. Yang kedua, bandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek beredar yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang telah dicatat. Yang ketiga, dibandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Yang keempat, bandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Yang kelima, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya.
Di sini ada contoh catatan bank dan catatan depositor. Di sini ada contoh power networking rekonsiliasi bank. Contohnya seperti ini yang digambar. Ayat jurnal dibuat untuk penyesuaian-penyesuaian pada sisi depositor yang ada di rekonsiliasi bank. Di sini ada ilustrasi transaksi penggunaan kas kecil. Ini seperti digambar ya contohnya. Analisis dan interpretasi keuangan, solvabilitas atau solvensi adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau debit. Analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar dan paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Kemampuan ini biasa dinilai dengan menguji hubungan neraca. Analisis dan interpretasi keuangan. Ini ada contohnya ya digambar. Contohnya seperti yang digambar. Kontrol internal terhadap kas, yaitu pertama ada kontrol pencegahan, yang kedua kontrol deteksi, yang kedua ada kontrol internal terhadap penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari surat, yang ketiga kontrol internal terhadap pembayaran kas, yang keempat penggunaan voucher sistem beserta fitur-fiturnya. Yang kelima, rekonsiliasi bank dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama cek beredar, simpanan dalam perjalanan, biaya pelayanan bank, penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak cukup dananya kesalahan. Yang 6, jurnal rekonsiliasi bank untuk sisi depositor. Yang ketujuh, penggunaan kas kecil atau petty cash, transaksi-transaksi kecil. Yang kedelapan, menggunakan Domesday Ration untuk menilai solvabilitas perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang pertama, menjelaskan karakteristik dari perusahaan. Yang kedua, menjelaskan dua sumber utama dari modal saham. Yang ketiga, menjelaskan sumber-sumber paid in capital. Yang keempat, membuat jurnal pada waktu penerimaan saham. Membuat jurnal untuk transaksi treasury stock. Melakukan ekuitas pemegang saham dan membuat laporan ekuitas pemegang saham. Menunjukkan cek efek dari pemecahan saham. Membuat jurnal untuk dividen kas dan dividen saham. Yang kesembilan, membuat analisis dan interpretasi atas laporan keuangan. Karakteristik korporasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai entitas hukum yang terpisah, sebuah perusahaan biasanya menggunakan nama sendiri dalam memiliki dan mengelola propertinya. Yang kedua, kepemilikan pada perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang disebut lembaran saham. Yang ketiga, pemilik dari saham tersebut disebut pemegang saham. Yang keempat, pemegang saham perusahaan memiliki tanggung jawab yang terbatas. Ini karakteristik korporasi. Yang pertama ada pemegang saham, pemilik saham perusahaan. Yang kedua ada dewan direksi atau dipilih oleh pemegang saham. Yang tiga ada officer, dipilih oleh pemegang saham. Yang keempat ada karyawan yang direkrut oleh officer. Pendirian korporasi, biaya pendirian perusahaan meliputi iuran hukum, pajak, izin usaha, biaya promosi, dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai beban organisasi. Sini ada contoh pendirian korporasi. Ekuitas pemegang saham yaitu aset dikurang kewajiban, mencerminkan aset perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Sumber modal yang disetor, sumber utama dari modal disetor adalah penerbitan saham. Dibagi menjadi 3, yang pertama saham yang diotoritas, adalah saham yang berhak dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, saham yang diterbitkan adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah saham yang beredar, yaitu saham yang benar-benar dimiliki atau dipegang oleh publik. Jenis-jenis saham perusahaan, modal disetor terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Kelebihan utama dari pemegang saham preferen ini adalah mereka lebih diutamakan dalam hal pembagian saham daripada pemegang saham biasa. Pemegang saham atau pemilik saham perusahaan
memiliki dua jenis saham, yaitu saham biasa adalah saham utama perusahaan, di mana pemiliknya memiliki hak suara dalam memilih direktur, pembagian laba, dan memiliki tambahan saham perusahaan. Yang kedua, saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak yang lebih dibandingkan saham biasa dalam hal pembagian dividen atau likuidasi perusahaan. Transaksi saham teasuri dibagi menjadi dua, yang telah diterbitkan dan dibayar penuh, dan yang telah ditarik kembali oleh korporasi. Jadi, saham treasury adalah saham perusahaan yang telah dikeluarkan kemudian ditarik atau dibeli lagi oleh perusahaan. Metode akuntansi yang sering dipakai dalam mencatat saham treasury ini adalah metode biaya, pemecah saham atau stock split. Sebuah korporasi kadang-kadang menurunkan nilai par dari saham dan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hal ini yang disebut dengan pemecahan saham. Seperti ini contoh dari pemecahan saham. Dividen kas. Kas dividen adalah uang kas yang dibagikan oleh korporasi kepada pemegang saham sebagai bentuk pembagian pendapatan. Korporasi akan membagikan dividen kas jika yang pertama, laba ditahan yang berlebihan. Yang kedua, ketersediaannya uang kas. Yang ketiga, kebijakan dengan dewan direksi. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan pembayaran kas dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman. Pada saat ini, perusahaan mengumumkan bahwa ia akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Yang kedua, tanggal pencatatan. Perusahaan akan mencatat siapa saja pemegang saham yang berhak mendapatkan kas dividen, tidak ada jurnal yang harus dicatat. Tanggal pembayaran. Perusahaan melakukan pembayaran kas dividen kepada pemegang saham perusahaan. Ada dividen saham, dibagi menjadi 4. Dividen saham adalah pemberian saham kepada pemegang saham oleh perusahaan. Yang kedua, tidak ada pembagian kas dalam dividen saham ini. Yang ketiga, dividen saham ini akan menambahkan jumlah saham yang beredar. Yang keempat, jurnal dibuat pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran. Laporan perubahan modal, ada 2 cara dalam penyajian laporan perubahan modal, yaitu yang pertama, jenis saham dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan agio dari masing-masing saham tersebut. Yang kedua, semua saham dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan akun adisional paid in capital yang merupakan gabungan dari agio semua saham. Kesimpulannya, korporasi adalah salah satu bentuk entitas bisnis yang modalnya terdiri dalam saham. Ekuitas pemegang saham menunjukkan aset perusahaan yang menjadi milik pemegang saham. Perusahaan biasanya mengeluarkan 2 jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Keistimewaan dari saham preferen ini terletak pada pembagian dividen. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan dan ditarik lagi oleh perusahaan. Pemecahan saham tidak berpengaruh pada akun-akun perusahaan. Dividen bisa dibagikan dalam bentuk kas dan dalam bentuk saham. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.